Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang terhormat Dr. Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum. Dan yang terhormat Ibu Maghfiratul Hamdiyah MPD selaku Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Yang pertama, pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan sumbangsih dari ilmu pengetahuan psikologi terhadap dunia pendidikan dalam pembelajaran pendidikan. Bidang psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang dari disiplin psikologi yang mengkhususkan dirinya dalam melengkapi perihal pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Pengertian dasar ini menyiratkan kesan secara umum, padahal bahasan psikologi pendidikan sejatinya tetap tidak terlepas dari berbagai hal yang dikaji dalam bidang psikologi tersebut. Psikologi pendidikan berkaitan dengan bagaimana siswa belajar dan berkembang, dan sering terfokus pada subkelompok seperti bakat anak dan mereka yang tunduk pada khusus penyandang cacat. Tujuan awal dari bidang ini adalah untuk membantu guru agar lebih memahami bagaimana seharusnya melangsungkan pembelajaran dengan cara yang tepat, sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan siswa. Dengan itu, diharapkan pembelajaran dapat menghasilkan yang lebih baik. Selanjutnya adalah pokok bahasan. Adapun hal-hal yang terlibat dan menjadi bagian dari upaya memahami tingkah laku tersebut, seperti hakikat manusia dan pengembangannya, keragaman manusia dan latar sosial yang dimilikinya, efektivitas berbagai pendekatan dalam pembelajaran, motivasi dalam pembelajaran, hingga pengelolaan di kelas. Yang ketiga ialah tujuan dan fungsi. Adapun tujuan psikologi pendidikan adalah memahami bentuk-bentuk gejala psikologis individu siswa secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam bentuk proses-proses pembelajaran yang berbasis pengembangan siswa. Yang ketiga, yaitu memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran agar tercapai tujuan-tujuan pembelajaran efektif. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi psikologi pendidikan sebagai proses pengembangan peserta didik, penyambung dalam proses penghubung dalam proses pembelajaran, pengarahan cara belajar siswa dan mengajar guru ke arah yang lebih baik, dan sebagai pengambilan keputusan dalam pengelolaan proses belajar mengajar. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan
potensi yang dimiliki dalam bentuk proses-proses pembelajaran yang berbasis pengembangan siswa. Yang ketiga, yaitu memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran agar tercapai tujuan-tujuan pembelajaran efektif. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi psikologi pendidikan sebagai proses pengembangan peserta didik, penyambung dalam proses penghubung dalam proses pembelajaran, pengarahan cara belajar siswa dan mengajar guru ke arah yang lebih baik, dan sebagai pengambilan keputusan dalam pengelolaan proses belajar mengajar. Yang terakhir ialah manfaat psikologi pembelajaran. Psikologi pendidikan mempengaruhi perkembangan pengetahuan bagi anak. Seorang anak dapat mengembangkan potensi dengan maksimal bila mendapat dukungan dari sekitarnya. Pendidik dan orang tua harus punya pengetahuan dalam pembimbingan dan mendukung anak tersebut. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat besar, sebab dalam psikologi pendidikan sangatlah membantu guru sebagai pendidik untuk mendidik yang baik dan benar. Perkembangan potensi manusia memiliki irama dan tahapan sesuai dengan tugas perkembangan manusia. Dalam teori psikologi pendidikan menjelaskan proses belajar yang dilakukan dalam upaya pengembangan potensi sebaiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Psikologi pendidikan juga meletakkan dasar interaksi manusia dalam proses pembelajaran yang menjadi dasar bagi upaya optimalisasi peserta didik. Guru tidak melihat peserta didik sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang memiliki keunikan, potensi, peluang, harapan, masalah, kelemahan, kemampuan untuk aktualisasi diri dalam masa depan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.